Halo, berjumpa lagi di channel Yulis Handono. Baik, kita lanjutkan ya teman-teman. Jadi ini part yang ketiga. Kita lanjutkan untuk nomor 36. Jadi di sini diketahui pada persegi, sebenarnya ini bisa dikatakan persegi panjang ya. Karena modelnya kayak gini. Jadi pada persegi ABCD, titik E dan G berturut-turut terletak di sisi DC dan AB. Jadi ini terletak di AB, G-nya, E-nya terletak di CD. Sehingga AE sejajar GC. Jadi ini sejajar sama ini. Nah, jika AE-nya 4, jadi panjangnya AE ini 4, kemudian sudut AGD-nya 30 derajat. Jadi yang ini 30 derajat. Oke. Garis DG dan AE berpotongan tegak lurus. Jadi AE sama DG itu tegak lurus, berarti ini bisa kita kasih tanda siku-siku ya. Kalau ini siku-siku, karena ini sejajar, ini juga pasti siku-siku gitu ya. Jadi ini aturan di waktu SMP dulu, dapat dua garis sejajar dipotong oleh satu garis, maka ada sudut-sudut yang sama. Nanti dipelajarin lagi ya materi SMP dulu. Oke, selanjutnya pertanyaannya adalah besar sudut AGC. Mana AGC? AGC. Jadi nyari yang ini sampai sini. Nah, karena kita sudah tahu ini siku-siku, berarti ini besarnya 90 derajat, yang ini 30, maka totalnya 90 tambah 30, 120. Gampang ya. Jadi sudut AGC itu adalah 30 derajat ditambah sudut siku-siku. Maka hasilnya 120 derajat. Jawabannya yang B. Oke, kita lanjutkan untuk nomor selanjutnya, nomor 37. Oke. Di sini diketahui ini soal asli tahun 2023 ya. Jadi di sini diketahui ada gambar semacam ini, segitiga PQR, jadi segitiga ini itu sebangun dengan STU. Jadi nanti silakan teman-teman review lagi materi kesebangunan ya. Kesebangun itu kan membandingkan dua sisi atau tiga sisi yang bersesuaian, perbandingannya sama. Contoh misalkan ini nanti berlaku karena segitiga PQR itu sebangun dengan STU. Kalau kita melihat mana yang panjang mana yang pendek, misal ya kita acuannya PQR, berarti kalau kita bandingkan QR dengan PQ, itu nilainya harus sebanding atau harus sama dengan UT banding TS ya. UT banding TS. Nah, jadi kalau kita lihat di sini UT itu kan sepertinya lebih panjang ya, TS-nya lebih pendek. Di sini QR-nya lebih panjang, QP-nya lebih pendek gitu ya. Jadi ini berlaku perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian. Oke. Kalau QR panjangnya berapa? Karena ini sejajar sumbu X, maka panjangnya cukup melihat jarak X-nya aja. 0 sampai 4. Ini kan 0,1, 4,1. Maka jaraknya 0 sampai 4 itu 4. Nah, PQ, karena ini sejajar sumbu Y, maka nyari jaraknya cukup melihat sumbu Y-nya aja. Min 2 ke 1. Berarti cari selisihnya ya. Selisih itu besar kurangi kecil. 1 dikurangi min 2. Berarti 3. UT. Mana UT? UT. Nah ini belum tahu ya. Karena U-nya yang mau kita cari titiknya. Nah yang bisa kita cari adalah TS. TS. Karena sejajar sumbu X maka jaraknya 0 ke 3. Maka dia di 3. Nah dari sini perbandingan kita bisa dapat bahwa UT-nya itu panjangnya adalah 4 ya.
Kalau 4, maka kita melihat sumbu Y-nya. Min 1, agar panjangnya ini sampai sini itu 4. Kalau ini min 1, kesananya berapa berarti? Biar panjangnya 4. Oke, 3 ya. Jadi 3 dikurangi min 1 itu adalah 4. Sehingga titik U-nya itu adalah 0,3. Oke, sehingga kita dapatkan titik U itu adalah 0,3. Nah, untuk nomor 37 pertanyaannya adalah jika AB merupakan koordinat titik U, nilai A plus B berarti kan ini A-nya, ini B-nya. Maka A plus B 3 gitu ya, karena 0 ditambah 3. Maka jawabannya yang C. Oke. Bisa ya teman-teman ya. Oke, sekarang selanjutnya nyari luas segitiga STU ya. Nyari luas segitiga STU nomor 38. Kita lihat STU. Segitiga apakah ini? Karena ini 0,-1 ke sana, berarti ini pasti tegak lurus. Nah, jadi cukup nyari setengah kali alas kali tinggi. Kalau kita jabarkan alasnya yang mana? Boleh TS ya. Tingginya adalah TU. Nah, berarti setengah kali TS-nya 0 sampai 3 berarti 3. TU-nya min 1 sampai 3. Tadi sudah kita hitung 4 ya. Jadi ini bisa dicoret 2. 3 kali 2, 6. Maka luasnya 6. Gampang ya. Jawabannya yang C. Oke, untuk nomor 39. Di sini diketahui segitiga KLM sebangun dengan segitiga KPQ ya. KLM dengan KPQ. Nah, ini sebangun. Karena sebangun teman-teman berarti berlaku kayak nomor 37 tadi ya. Kita akan membandingkan sisi-sisi yang bersesuaian. Misal nih, ini ambil yang panjang QK dibanding dengan yang pendek KP. Nah, itu nilainya harus sama dengan, lihat segitiga KLM yang panjang adalah ini ya, ML per pendeknya adalah KL. Nah, kita cari panjang QK. Berarti 0 ke 6. Maka 6. KP 0 ke 2 ini ya. Berarti 2. ML ini ke sini belum tahu. Kita cari dulu. Kemudian KL 0 ke 4. Berarti ini 4. Oke. Dengan ini maka bisa kita cari, ini kali silang 12 adalah ML-nya. Nah, maka titik M-nya itu berapa koma berapa? Karena pertanyaan nanti adalah luas segitiga KLM. Maka kita harus tahu alas tinggi. Ya. Karena ML-nya ini sudah tahu 12, kita nggak perlu nyari titik M ya, teman-teman ya. Beda dengan yang nomor sebelumnya tadi. Karena ini sudah tahu 12, ini tadi 0 ke 4 panjangnya ini adalah 4, sehingga nyari luas KLM itu adalah setengah kali 4 kali 12. Nah, ini 2, maka hasilnya 24. Gampang ya teman-teman ya. Jawabannya yang C. Oke. Untuk nomor 40 dan 41 kita skip ya, karena mirip dengan nomor sebelumnya. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Oke, untuk nomor selanjutnya nomor 42. Jadi di sini diketahui jajar genjang PQRS memiliki luas 20. Jika T terletak pada QR, ini titik T ya, terletak pada QR, sehingga ST tegak lurus terhadap QR. ST tegak lurus, maka ini bisa kita kasih tanda siku-siku gini ya. Semoga kelihatan. Oke, jika AB adalah koordinat titik S, maka nilai 2A plus B adalah titik-titik. Berarti tugas kita nyari nih titik S-nya berapa, koma berapa.
Nah, kita tahu bahwa diketahui luas jajar genjang itu kan alas kali tinggi ya. Alasnya QR, tingginya ST. Jadi luas jajar genjang itu alas kali tinggi atau 20. Luasnya diketahui, alasnya adalah QR, T-nya adalah ST. Nah, tugas kita nyari ST-nya dulu. Ya. 20 sama dengan QR, berarti kan jaraknya 0 ke 4. Itu berarti 4 sama dengan ST, sehingga ST-nya 5. Kita tahu tingginya ini 5, berarti kita melihat Y-nya ya. Di sini kan titiknya 3,0. Kemudian ke atasnya 5. Berarti berapa titik S-nya? Ya benar, 3,5. Sehingga kita tahu titik S-nya adalah 3,5. Sehingga ini adalah A-nya, ini adalah B-nya. Maka nilai dari 2A plus B itu sama dengan 2 kali 3, 6, ditambah 5, 11. Oke, gampang ya teman-teman ya. Oke, untuk selanjutnya nomor 43. Oke. Jadi di sini ada garis L yang memotong, ini persegi ya, diberitahu tadi ini adalah persegi ABCD, memotong di titik B. Garis L memotong di titik B. Pertanyaannya adalah kita suruh nyari titik B-nya ini, P, Q ini berapa, berapa, kemudian ditambah. Nah, caranya gimana? Karena kita tahu ini persegi, berarti kan panjang sisinya sama semua. Ya, panjang sisinya sama semua. Cara nyarinya gimana? Karena ini A itu 1,5, berarti D-nya ini pasti 1, sekian ya. Karena X-nya pasti sama. Sekarang yang ini juga, karena C-nya 5,1, maka di sini B-nya juga pasti yang sama apanya? X-nya juga. Ini pasti 5, sekian. Nah, sekiannya berapa berarti? Ya ini. Ini kan 1, ini panjangnya 5. Ya. Sorry, panjangnya 4. Karena dari 1 ke 5 itu 4. Sehingga ini 4, ini juga 4. Nah, karena panjangnya ini 4, kemudian ini kesananya juga 4, berarti ini pasti 1,1. Yang ini 5,5. Paham ya? Jadi ini tadi 1, dilurusin aja sama ini. Nah, ini berapa? Gitu ya. Terus karena di sini 1 sampai 5 panjangnya berarti 4, kan 5 kurangi 1, berarti kesananya juga pasti 4. Karena ini 1, kesananya 4, berarti ini 5. Sehingga titik PQ-nya adalah 5,5. Sehingga 5 tambah 5, 10 ya, jelas ya. Jadi P ditambah Q-nya adalah 5 tambah 5, 10. Oke, jawabannya yang A. Kita lanjutkan untuk soal berikutnya, nomor 44 ya. Jadi di sini ada gambar baru lagi, nomor 44. Oke ya. Diketahui persegi ABCD memuat titik E pada AD sehingga gradien BE, jadi BE-nya ini ya, itu adalah 2. Ya. Kemudian nomor 44 pertanyaannya, jika koordinat titik E adalah P, Q, maka 5P min Q adalah titik-titik. Oke, tugas kita nyari ini lagi, nyari titik E, P, Q. Nah, bagaimana caranya? Kalau kita melihat segitiga ABE, kalau saya keluarkan segitiga ABE, nah, seperti ini ya, ini pasti siku-siku, ini titik B-nya 0,0, ini gradiennya 2, ini titik E yang mau kita cari, P, Q, ini titik A, ya. Pasti nanti ini ke atasnya itu berapa? Melihat ini. Karena diketahui ABCD ini adalah persegi, kita tahu ya 0 ke 2, berarti ini kan 2, ini juga pasti
2. Berarti kalau AB-nya itu panjangnya 2, gradien, masih ingat gradien? Gradien itu sumbu Y panjangnya dibagi sumbu X. Nah, ini kan sumbu Y-nya ya 2. Jadi 2 sama dengan 2 per berapa kira-kira? 1. Gitu ya. Sehingga AE-nya ini panjangnya 1. Kalau AE sudah tahu panjangnya 1, maka kita bisa menentukan titik E. Berapakah titik E? Berarti di sini karena tadi titik A-nya itu ini 0,0 ke atas berarti 0,2 ya. Berarti karena kesininya 1, maka titik P itu adalah 1,2. Nah, sehingga kita dapatkan P-nya adalah 1, Q-nya adalah 2. Pertanyaannya, maka 5P min Q itu sama dengan 5 kali 1 kurangi 2, alias 3. Paham ya? Gampang ya? Semoga paham semua teman-teman. Oke, kita lanjutkan untuk yang nomor 45. Pertanyaannya adalah panjang BE. Nah, sekarang nyari sisi miringnya ini. Sisi miring cukup pakai Pitagoras ya. BE sama dengan akar dari AB kuadrat ditambah AE kuadrat. Sehingga sama dengan akar 2 kuadrat 4, 1 kuadrat 1. Hasilnya akar 5 yang D. Ya. Oke. Kemudian yang terakhir nomor 46 ya. Saya bahas sampai nomor 46 aja, soal aslinya kalau yang prediksi nanti dipelajari sendiri ya teman-teman. Oke. Untuk yang nomor 46 ini pertanyaannya adalah jarak C ke AB. Jarak C ke EB ya. Jarak C ke EB. Kalau saya keluarin ini bisa pakai bantuan gini teman-teman. Nah, saya tambahkan garis EC. Kalau itu saya gambar lagi, maka jadinya gini. Nah, ini B, C, E, kemudian ini adalah F-nya. Nah, ini tegak lurus. Ini tidak berarti di tengah-tengah ya. Karena tadi kita tahu panjangnya BE sudah kita cari akar 5. BC-nya itu 2. Dilihat dari gambar 0 ke 2. Kemudian kalau saya tanya tingginya ini berapa teman-teman? Tingginya segitiga BCE itu sama kayak tingginya AB. Jadi tingginya ini sampai sini itu 2 juga. Nah, pertanyaannya itu kan nyari panjang CF ini sebenarnya ya. Jarak C ke BE itu adalah panjangnya CF ini ya. Jadi jarak titik ke garis itu syaratnya diproyeksikan ke garis harus membentuk siku-siku. Karena ini sudah siku-siku, maka CF inilah jarak C ke BE. Jadi tugas kita nyari CF-nya ini. Kalau CF-nya saya misalkan X, maka untuk cari X itu kita bisa pakai perbandingan luas segitiga BCE. Maksudnya gimana? Jadi gini, perbandingan luas itu luasnya BCE, luas BCE itu kan bisa dicari dengan cara setengah kali alasnya BC, tingginya yang merah tadi ya, 2. Atau setengah kali alasnya BE, berarti yang tegak lurus kan CF, berarti tingginya CF. Nah, dari sini kita bisa nemuin panjang CF. Jadi ini setengahnya bisa kita coret ya. BC-nya diketahui 2 kali 2, BE-nya juga akar 5. Nah, berarti CF itu sama dengan 4 per akar 5. Nah,
4 per akar 5 ini kalau dirasionalkan, itu kan dikali akar 5 per akar 5. Maka muncullah 4 per 5 akar 5. Gitu ya. Oke, maka jawabannya yang A. Oke, mungkin sekian part ketiga untuk materi yang geometri pembahasan buku Wangsit. Semoga bermanfaat, semoga ngerti semua, sukses selalu, semoga masuk PTN 2025.